Halo kawan pajak, Kembali lagi bersama kami, saya Firman dan saya Danu. di Kopi Pajak Podcast. Kongko pagi bahas pajak. Ya. Jadi Pak Firman, Ya gimana Pak Dan? pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang lagi happening. Lagi happening. Happeningnya kapan ini Pak Dan? Sekarang apa tahun lalu? Sekarang. Oh ya namanya happening ya. Jangan bilang Sekarang. selebel nih. Oh, iya, oke. Lagi happening juga, iya kan? Nah, jadi ini tentang peraturan perpajakan yang dinanti-nanti sama Oke. banyak masyarakat, banyak wajib pajak. Terkait kapan sih NPWP saya sama dengan NIK, betul nggak? Betul. Nah, Iya, itu. betul, Jadi betul. pada tahun 2022 ini ada aturan turunan yaitu 112 tahun 2022. Itu di peraturan Menteri Keuangan ya, Bapak Betul, Firman. PMK Nah, 112 ya. Betul, ha. Tahun 2022. Dan yang nantinya adalah NPWP sama dengan NIK. NIK, betul. NIK. Tapi kan banyak masyarakat wajib pajak yang datang ke kantor pajak, yang nanya ataupun yang dapat informasi tapi masih berkeseliweran. Bingung mereka mau ngapain, betul nggak Bapak Firman? Oke. Jadi kita bahas tentang itu aja Bapak Oke, Firman. baik, ya. kita bahas tentang itu ya. Jadi tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pak Danu ya. Salah satu amanat dari undang-undang itu adalah penyederhanaan administrasi, termasuk adalah menyatukan NPWP dengan NIK. Betul, dan NIK. Terus untuk menindaklanjuti itu Menteri Keuangan menerbitkanlah sebuah peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Nah, Betul. itu. Jadi di aturan itu semua NPWP yang 15 digit itu secara bertahap harus dilakukan pemutakhiran. Oke, Update datanya baik, diupdate, pemutakhiran data menjadi NIK 16 digit. NIK, Gitu iya. ya. Nah, jadi wajib pajak ini harus memutakhirkan data, memvalidasi Oke. datanya. Betul. Apakah datanya sudah sesuai atau belum? Nah, nantinya NIK ini dijadikanlah sebagai pengganti NPWP, tapi itu baru efektif di tahun 2024. 2024. Ya, 2024 betul. Jadi per tanggal paling lambat lah gitu istilahnya, paling lambat tanggal 31 Desember diharapkan atau bahkan diwajibkan semua wajib pajak itu sudah melakukan update data. Update data ya, pemutakhiran. Pemutakhiran. Tuh, Dan oleh Bapak. karena itu ya, karena mengingat 2023 itu ya kita masih 2022, cuma kan itu sebentar lagi lah. Sebentar gitu lagi kan. nggak berasa. Kami dari KPP Pratama Bogor mengirim WA Blast ya Pak Danu ya. WA Blast ya. Ke wajib pajak untuk memutakhirkan gitu Pak Danu. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang menerima WA Blast dari kami untuk memutakhirkan data ataupun bahkan dapat email dari kantor pusat, nah silahkan dilakukan pemutakhiran data. Oh, pantesan lagi happening banget ya Pak Firman ya. Terus Ya, betul. karena wajib pajak juga dirasa butuh untuk menyederhanakan NPWP sama dengan NIK, jadi nggak double nih nomornya nih. Nah, Betul. gimana sih, apa langkah-langkah yang wajib pajak harus lakukan agar NPWP sama dengan NIK? Oke. Gimana caranya Pak Firman? Jadi ada dua Ada dua yang ya? bisa dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama adalah pemutakhiran secara mandiri. Oke, itu nanti kita bahas satu-satu berarti Yang ya. kedua pemutakhiran melalui KPP terdaftar. Oh, KPP terdaftar. Iya, jadi kalau untuk kawan pajak nih yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, silakan datang ke KPP ke Pratama Bogor ya kalau mau Iya. pemutakhiran. Nggak bisa ke KPP Jakarta ya. Iya, Bapak betul. Tambora gitu nggak bisa. Mungkin kita bahas aja langsung gitu ya. Boleh, yang Gimana pertama sih dulu. caranya Ah. biar kalau online gitu ya, Betul, secara betul. mandiri. Secara mandiri dilakukan di DJP online. Oh, di laman DJP Ya, online. Di laman DJP online. Ini bisa dilakukan oleh wajib pajak yang sudah pernah registrasi DJP di online DJP ya, online, betul. atau wajib pajak yang sudah memiliki EVIN. Evin Gitu ya, betul. Apabila belum pernah registrasi minta EVIN. Untuk EVIN wajib pajak orang pribadi khusus untuk KPP Pratama Bogor itu bisa diminta melalui layanan
WhatsApp, WhatsApp, itu ya. bisa. Nanti layanan WhatsApp ada di komen, silakan ya. Kita permudah, orang-orang nggak usah datang ke kantor. Iya, betul. WhatsApp aja zaman sekarang gitu. Nanti bisa dilihat ya di komen. Itu ada nomor layanan WhatsApp, minta aja Evin di sana. Minta Evin, pengajuan Evin, silakan. Setelah punya Evin, registrasi. Nah, Di laman registrasi, DJP online di ya. laman DJP online. DJP online. Nah, registrasi nanti masuk segala macam, selesai registrasi atau login nanti ada menu profile. Oh, berarti kita harus ke menu profile. Di menu profile itu ada keterangannya, ada valid atau tidak valid di situ. Nah, kalau tulisannya valid itu warnanya hijau. Kalau misalnya udah valid, ya sudah, berarti sudah valid, artinya NIK sudah bisa digunakan sebagai pengganti NPWP. Kalau belum gimana gitu ya? Kalau belum, silakan diinput NIK-nya di sana. NIK diinput, terus dipastikan juga namanya itu, nama di NPWP disamakan dengan nama di KTP. Oke. Banyak seringkali yang gelar gitu ya. Gelar. Misal Bapak Danu, Dr. Andes Haji Danu gitu ya. Betul. Di Ada KTP-nya nama saya betul. Dr. Andes Haji Danu. Gitu. SH lagi belakangnya. SH gitu. Susah Tapi hidup. di KTP hanya Danu. Di NPWP hanya Danu. Danu. Gitu ya. Nah, diedit saja namanya di situ Pak Danu ya. Di disamakan dengan KTP. Harus sama ya. KTP-nya. NPWP sama KTP harus Betul. sama. Sudah, Paham. klik validasi lalu simpan. Sudah selesai gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Apabila itu gagal gitu ya, mau nggak mau ya harus ke KPP terdaftar. Kalau gagal harus ke KPP terdaftar. Betul. Kalau kawan pajak terdaftar di Bogor, silakan ke KPP Pratama Bogor. Tapi untuk yang kabupaten bisa ke KPP Pratama Ciawi atau KPP Pratama Cibinong atau Ciawi. Yang penting terdaftar aja ya dia. Di mana dia di mana? terdaftar? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, gimana Pak Danu? Yang namanya pemuktahiran data. Isian di KTP, NIK itu kan ada banyak. Ada tanggal lahir, ada alamat di mana, Ya, ada di mana wajib pajak lahir, ada dan isian-isian lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah isian-isian apa aja sih yang bisa dimuktahirkan antara NPWP sama dengan NIK? Oke. Iya. Betul. Jadi kalau ketika kita masuk ke ini Pak Danu ya, ke menu profile tadi ada beberapa tab yang bisa di ini. Yang pertama tab terkait identitas. Ya, identitas itu di sana ada NIK, nama, itu tadi bisa diubah. Oh, itu bisa diubah. Bisa diubah. Terus ada alamat. Nah, alamat ini tidak bisa diubah. Oke. Jadi kalau misalnya mau pindah alamat atau ganti alamat harus mengajukan ke KPP terdaftar. Oke. Misalnya waktu mendaftar terdaftarnya AKTP-nya itu di Pomat, gitu ya. Terus udah pindah nih. Pindah ke taruhlah di Cimanggu gitu ya. Itu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa ya. Harus mengajukan ya. permohonan ke KPP terdaftar. Nah, kalau untuk tanggal lahir, di sini ada tanggal lahir, tempat lahir itu bisa diubah. Oh, itu masih bisa ya. Bisa makan dengan KTP itu bisa. Terus ada tab lagi setelahnya. Tab KLU, klasifikasi lapangan usaha. Untuk wajib pajak orang pribadi, klasifikasi lapangan usaha ini sedikit berbeda dengan apabila misalnya yang usaha kalau bikin NIB, itu juga diminta klasifikasi juga di situ. Kodenya agak berbeda di situ ya. Nanti bisa di search aja pekerjaannya apa, apakah itu karyawan ataupun pegawai negeri, ataupun usaha, itu bisa diupdate di situ. Contohnya misalnya pertama kali daftar karyawan swasta, pegawai swasta, terus resign usaha, sekarang jadi juragan lele. Itu ya. Usaha berarti ya. Usaha misalnya. Juragan lele. Bisa jadi. Gitu kan. Itu silakan diupdate di situ. Bisa ya. Gitu, iya. Dari PNS jadi juragan lele bisa. Kebalikannya bisa. Jadi juragan lele daftar CPNS diterima. Bisa, nggak ada masalah. Nyambi lagi kan? Iya, dua jadi ya. PNS sambil juragan lele, jualan lele. Betul. Yang penting kewajiban perpajakannya jangan lupa. Iya. Kita balik lagi lah kelamaan ini nanti ke sana ya. Oke, kita balik ke pemutahiran. Betul. Di situ selain itu ada juga tab untuk pemutahiran keluarga, data keluarga atau tanggungan. Apabila pas daftar belum menikah, sekarang sudah menikah, nama istri silakan di
ditulis ya. Diakui lah Diakui, istrinya, ya. jangan tidak diakui sudah akad nikah, Kasihan. tidak diakui, tidak Kasihan. dicantumkan kasih. Hati-hati diakuin orang lain. Nah, bahaya. Oke, setuju Kalau saya. diakuin sendiri, Iya, betul. masa istri sendiri gak diakui Betul, ya? betul. Kalau yang ini betul Gitu. banget. Anak juga. Anak juga ya? Iya, betul. Anak juga. Kira-kira ya seperti Jadi itu kalau yang bisa istri diupdate. punya anak, silahkan diupdate ya. Ya, betul. Ah. Intinya yang tidak bisa diupdate adalah alamat. Alamat aja ya, khusus untuk alamat berarti mohon maaf sekali nih. Ya. Untuk semua wajib pajak kita belum bisa untuk mengupdate. Tapi sisa-sisanya bisa. Nah, untuk alamat saya tambahin sedikit ya. Apabila berubahnya masih di Kota Bogor, silakan ada namanya formulir perubahan data. Tapi kalau pindah ke luar Keluar Bogor, ya. misal ke kabupaten, Ke kabupaten. itu Atau alamat formulirnya sekarang. formulir pindah wajib pajak. Pindah ya. Nah, untuk pindah wajib pajak ini bisa diajukan di KPP lama, artinya dulu terdaftar di Bogor, sekarang terdaftar misalnya taruhlah di Jakarta, berarti KPP baru Jakarta, bisa diajukan di Jakarta. Oh, KPP lama atau KPP baru itu bisa, silakan dimutakhirkan datanya selengkap-lengkapnya. Buat Betul. apa sih gitu ya? Agar nanti misal ada surat menyurat gitu kan, sampai suratnya. Betul, nggak Sedih salah. kami kirim surat Iya. kalau nggak nyampe. Betul, nggak salah alamat juga kan. Iya. Yang terima orang lain, yang bayar orang lain takutnya. Waduh. Apalagi alamat palsu. Aduh, kayak Depok, Ayu Ting kayak Ting. nyanyi itu kan. Iya, Mencari betul. alamat. Mencari alamat. Cari alamat, jangan sampai ya. Iya. Makanya langsung segera di-update. Makanya Berapa pertanyaan lagi Pak Dano ini? Dua Pak ini. Oh, dua. Oke. Siap. Gimana Pak Dano? jadi gini, Bapak Firman. Jadi kalau untuk pertanyaan berikutnya adalah badan nih. Tadi kita udah full ya ngomongin maksudnya PT CV. Oh, PT CV, oke. Iya, Badan usaha gitu ya? Betul. Saya kira badan Badan gitu. usaha. Ya, ini terlalu jago. Bapak Ada Firman. apa badan Jadi gini, saya? kalau tadi kita membahas tentang NPWP sama dengan NIK untuk orang pribadi, Bapak Firman. Tuh, Nah, dari 15 digit ke 16 16 digit. udah tahu nih gimana caranya, kapan mulai berlakunya, apa-apa aja yang bisa dirubah itu udah tahu. Nah, Betul. terus yang kedua adalah kita akan membahas tentang badan usaha. Badan usaha, oke. Badan usaha, PT, CV, koperasi, ya nggak? Nah, jadi gimana cara pemuktahirannya, terus apa berubah bentuknya? Ini mungkin bisa dijelaskan ya, Bapak Firman. Oke. Jadi kalau untuk tadi NPWP menjadi NIK dari 15 digit menjadi 16 digit. 16 digit. Iya. Kalau badan kan tidak ada NIK ya Pak Danu ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi NPWP yang lama nanti akan otomatis dari kami secara sistem Oh. ditambahin angka 0. Oh, Dari 15 digit menjadi 16 digit. digit. Untuk kepentingan administrasinya seperti itu. Untuk berlakunya sama untuk berlakunya juga di sama ya. tahun 2024. Cuma jadi kalau untuk badan tidak perlu melakukan Pemuktahiran. pemutahiran. Udah cukup banyak informasi yang kita gali ya dari Iya. Bapak Firman. Nah, Betul. jadi nggak cuman Bapak Firman doang yang pintar, tapi kita juga pintar semua di sini. Wajib pajak Bogor apalagi harus menjadi wajib pajak yang pintar, betul ya? Dapat Bapak apa Firman? Pak Danu kalau pinter Pak Danu? Dapat sepeda, tapi sepedanya tunggu Pak Presiden dulu ya. Enggak sih ya. Pak Presiden sekarang lagi Pak Presiden, siap. KTT G20. Siap, semoga sukses untuk Bapak Presiden dan rekan-rekan semua ya, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara lain. Jadi gini, Bapak Firman, Gimana Pak? kita udah membahas seluk-beluk nih NIK sama dengan NPWP. Ya, Baru betul. bagi wajib pajak orang pribadi maupun tadi wajib pajak badan ya. Badan usaha. Badan usaha. Terus untuk kewajiban perpajakannya, nomornya berubah. Kewajiban perpajakannya berubah nggak, Bapak Firman? Untuk kewajiban perpajakan tidak berubah. Oh, tidak kecuali berubah. memang kayak tadi juragan lele. Oh, juragan lele. Dari PNS jadi juragan lele gitu Betul, ya. betul. Nah, itu ada kewajiban perpajakan yang berubah. Yang bertambah berarti Nah, atau kalau yang itu lain. nanti silakan ke loket aja ya, ke Kalau helpdesk. oke ya, bisa. Helpdesk. Helpdesk. Help Helpdesk. itu bantuan. Bantuan. Desk itu meja. gitu Meja, ya. berarti Jadi tanyakan meja. kepada meja. Iya, tanyakan ke meja, bisa Datang gitu aja ya. kepada meja. Betul. Yang isinya adalah orang-orang kita juga Ya, di situ. nanti bisa ketemu saya atau Iya. Pak Danu atau mungkin yang lainnya. Betul. Gitu. Untuk kewajiban perpajakan berubah. Nah, tapi kalau untuk tidak ada perubahan Nggak ada usaha hubungan ya. gitu ya. Hubungannya nggak ada. Itu tidak ada kewajiban perpajakan yang Betul, berubah. betul. Jadi artinya bukan serta-merta 17 tahun gitu kan, karena NIK sama dengan NPWP saya harus bayar pajak gitu kan. 17 tahun punya NIK
bayar pajak otomatis tidak seperti itu. Kita tidak sesadis itu. Iya, kita melihat lagi subjek pajaknya, objek pajaknya, apakah di situ memang ada menerima penghasilan atau tidak, seperti itu. Berarti nggak ada hubungannya ya antara Ya, NIK betul. sama NPWP, nomornya berubah, kewajiban Langsung perpajakannya harus bayar pajak gitu, enggak seperti nggak itu. ada. Nah, jadi Jadi kita lihat lagi objek pajaknya ada atau tidak, menerima Betul. penghasilan atau tidak. kita lihat lagi subjek, Seperti objek itu. ada. Baru. Misal umur 18 tahun masih kuliah, Hmm. tidak menerima penghasilan dari orang tua, ya tidak perlu bayar pajak. Nggak usah ya. Nggak usah, karena pemberian dari orang tua itu bukan objek pajak. bukan objek pajak. Tapi kalau 18 tahun sudah ternak lele, jadi juragan lele, gimana Pak Dano? Bisa jadi kita kenakan. Iya betul, hidup juragan lele. Oke, jadi informasinya sudah sangat lengkap ya yang diberikan sama penyuluh KPP Pratama Bogor, Bapak Firman. Bagi wajib pajak, terkhusus untuk wajib pajak KPP Pratama Bogor, jangan lupa untuk sesegera mungkin memverifikasi agar NPWP sama dengan nomor NIK. Jadi 2024 sudah bisa digunakan. Ya betul. Efektif. Paling lambat 31 Desember 2023. Betul. Ya, Jadi jangan lupa 31 Desember 2023. Nah, kalau suka berarti kalian harus menunggu episode berikutnya dari Bapak Danu dan Bapak Firman. Subscribe channel ini ya, channel KPP Pratama Bogor. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, kasih juga komen agar apapun kekurangan dari kami bisa kami perbaikin untuk podcast kedepannya. Betul ya Pak Firman? Betul, asal jangan di-report aja ya, nanti akunnya Aduh, kebanet gitu, ke suspend. jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial KPP Pratama Bogor untuk update news, berita-berita terbaru. Boleh. Ada Instagram @pajakbogor, ada Twitter @pajakbogor, juga Facebook. sama. Di Facebook KPP Pratama Bogor. Bogor. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan juga melalui akun media sosial kami, bisa di DM Instagram, Twitter ataupun Facebook. Betul. Di sana ada adminnya yang akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari kawan pajak semua. Betul. Jadi nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Mungkin sekian, kami pamit undur diri ya Bapak Firman. Ya, baik. Saya Firman. Saya Danu. Sampai jumpa guys.